Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Indra Navelia dengan NIM 2388201006. Di sini izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Saleh Fahrudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Ejaan dan Istilah. Penggunaan tata ejaan yang benar dalam penulisan karya ilmiah memiliki beberapa kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi dan profesionalisme. Tata ejaan yang benar menunjukkan keseriusan penulis dalam menyusun karya ilmiahnya. Hal ini mencerminkan profesionalisme yang penting dalam dunia akademik. Yang kedua, ada klaritas dan keterbacaan. Ejaan yang tepat membantu pembaca untuk memahami dengan jelas isi dari tulisan tanpa terganggu oleh kesalahan ejaan yang mengganggu alur baca. Yang ketiga, ada menghormati konvensi akademik. Setiap bidang ilmu memiliki konvensi tersendiri terkait tata ejaan dan penggunaan istilah. Dengan menggunakan tata ejaan yang benar, penulis menunjukkan penghargaannya terhadap norma-norma yang berlaku dalam disiplin ilmu tersebut. Yang keempat, mencegah salah paham. Kesalahan ejaan dapat menyebabkan interpretasi yang salah terhadap informasi yang disampaikan. Tata ejaan yang benar membantu meminimalisir resiko terjadinya kesalahpahaman ini. Yang terakhir, atau yang kelima, menghindari kritik yang berlebihan. Dalam lingkungan akademik, karya ilmiah sering dinilai secara ketat. Kesalahan ejaan yang berulang dapat menjadi sasaran kritik yang dapat mengganggu penilaian keseluruhan terhadap kualitas karya ilmiah. Dengan demikian, penggunaan tata ejaan yang benar bukan hanya soal etika tulisan atau estetika tulisan, tetapi juga merupakan bagian dari integral dari proses komunikasi ilmiah yang efektif dan profesional. Globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan istilah dalam bahasa Indonesia. Berikut ada beberapa contoh pengaruh globalisasi terhadap istilah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada terminologi teknologi. Istilah-istilah dalam bidang teknologi seperti internet, software, hardware, dan smartphone telah diadopsi langsung dari bahasa Inggris tanpa terjemahan yang signifikan. Yang kedua, ada konteks ekonomi. Istilah-istilah ekonomi global seperti investasi langsung asing atau indeks harga saham gabungan dan perdagangan bebas digunakan dalam bahasa Indonesia tanpa banyak perubahan. Yang ketiga, ada budaya populer. Istilah-istilah dari dunia hiburan, budaya populer seperti film blockbuster, streaming, dan YouTube juga telah diadopsi dengan sedikit modifikasi. Yang keempat, ada mode dan gaya hidup. Istilah-istilah dari dunia mode seperti fashionista, street style juga semakin umum digunakan dalam bahasa Indonesia, seiring dengan pengaruh globalisasi. Yang kelima, ada sains dan teknologi. Istilah-istilah ilmiah seperti genetika, cloning, dan bioteknologi juga diadopsi dari bahasa Inggris untuk menggambarkan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan demikian, globalisasi telah berperan dalam memperkaya dan memperluas kosakata bahasa Indonesia dengan memasukkan istilah-istilah yang baru yang relevan dengan perkembangan global. Penggunaan istilah serapan dari bahasa asing dalam bahasa Indonesia merupakan fenomena yang umum terjadi dalam perkembangan bahasa. Pendapat tentang apakah perlu, dihindari, atau justru diperlukan, tergantung pada konteks dan penggunaannya. Secara positif, penggunaan istilah serapan bisa memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan konsep-konsep baru yang tidak memiliki padaan langsung dalam bahasa Indonesia. Hal ini mempermudah komunikasi dalam konteks internasional atau ketika menyampaikan konsep-konsep ilmiah atau teknis yang asalnya dari bahasa asing. Namun demikian, terlalu banyak penggunaan istilah serapan tanpa upaya mengadopsi atau menciptakan padaan dalam bahasa Indonesia bisa mengakibatkan aliensi terhadap sebagian masyarakat yang mungkin tidak memahami istilah tersebut. Ini bisa mengurangi daya jangkau bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang inklusif.
Oleh karena itu, penggunaan istilah serapan sebaiknya diimbangi dengan upaya menciptakan padanan dalam bahasa Indonesia ketika memungkinkan, atau setidaknya memberikan penjelasan yang memadai bagi istilah tersebut. Dengan demikian, kita dapat mempertahankan kekayaan bahasa Indonesia sambil tetap mengikuti perkembangan global tanpa mengorbankan kejelasan dan inklusivitas dalam komunikasi. Dalam bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang benar secara ejaan dan penggunaannya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku atau belum diakui secara resmi dalam kamus. Ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, kalimat baku. Saya sedang belajar di perpustakaan. Yang kedua, Bapak sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Lalu kalimat tidak bakunya seperti apa? Yang pertama, gue lagi belajar nih di perpus. Yang kedua, bokap lagi di luar kota buat urusan kerja. Nah, kalimat baku menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara kalimat tidak baku cenderung menggunakan kata-kata yang lebih santai atau lebih bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari dengan teman atau dan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan terkait tentang jawaban yang telah saya berikan untuk mata kuliah tata ejaan dan istilah. Mungkin cukup itu, saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.